Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Makassar. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Bawakaran 1 dalam modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, mungkin Bapak bisa perkenalkan terlebih dahulu. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Alfian Sahrudin, SPD MPD. Saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Bawakaran 1 Kota Makassar. Hari ini akan melakukan wawancara terkait dengan apa yang menjadi tugas calon guru penggerak di sekolah saya. Silakan Ibu Dewi. Ya, baik Pak. Langsung saja Pak, untuk menjelaskan waktu saya akan bertanya beberapa hal ya Pak. Ya, jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi antara dilema etika dan pendidikan moral yang ada di sekolah Bapak? Oke, terima kasih. Jadi sejauh yang saya pahami terkait dengan dilema etika dan pendidikan moral, ini memang sangat sering terjadi dalam hal pelaksanaan tugas kita sebagai seorang pemimpin, apakah itu sebagai guru, pemimpin pembelajaran dalam kelas, kemudian sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin manajemen sekolah, dan juga mungkin dalam tugas-tugas yang lain. Dilema etika itu terkadang muncul ketika misalnya kita akan mengambil sebuah keputusan dan ini ibaratnya si malakama ya, dilaksanakan salah, tidak dilaksanakan salah gitu. Artinya apa? Bertemu dua hal yang dalam perspektif kita itu anggap kita tuh sama-sama baik ya. Nah, misalnya sebagai contoh, kita mau misalnya menerapkan sebuah kedisiplinan, aturan disiplinan misalnya mulai pembelajaran jam 7.15. Nah, itu kan aturan sekolah. Tetapi dalam satu kondisi misalnya ada guru kita yang terpaksa dia harus terlambat dalam beberapa kali. Setelah kita identifikasi, kita tegur, pertanyakan kenapa dia terlambat. Ternyata memang ada masalah-masalah tertentu yang kadang-kadang ya tidak bisa juga tidak ditoleransi. Misalnya saya punya anak kecil, saya harus urus dulu. Saya punya orang tua yang sudah renta, misalnya sudah tua, yang tidak ada lagi yang mengurus di rumah. Jadi saya harus urus dulu persiapannya, kemudian saya ke sekolah dan akibatnya mungkin saya harus terlambat gitu. Nah, dalam kondisi-kondisi ini memang terjadi sebuah dilema ya sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin untuk mengambil sebuah keputusan, apakah saya harus menegakkan disiplin ataukah saya harus kasihan sama orang ini gitu kan ya, jadi kondisinya seperti itu, jadi dilema. Kemudian kalau yang terkait dengan bujukan moral ya ini kan bujukan moral ini kan terkait dengan sesuatu yang baik berhadapan dengan sesuatu yang salah. Dan kadang-kadang kita sudah tahu itu salah tapi kita tetap mengambilnya sebagai keputusan. Nah inilah yang disebut dengan sebuah dilema bujukan moral. Tapi sebenarnya tidak susah untuk membedakan yang mana peristiwa-peristiwa yang masuk bujukan moral. Tetapi yang susah adalah mengambil keputusan yang tegas. Kadang-kadang kita sudah tahu salah tapi kita tetap lakukan hanya karena misalnya ada ikatan-ikatan tertentu, misalnya takut kalau kita tidak lakukan, misalnya ada sanksi A, B, C, D, ataukah misalnya kita tidak lakukan ini sudah tahu salah tapi karena misalnya takut dengan perintah atasan dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya, pada prinsipnya, selama kita mau melaksanakan tugas dengan baik, insya Allah ini bisa kita. Saya kira seperti itu mungkin kalau menurut saya ya terkait dengan dilema etika dan bujukan moral itu. Biasa sekali ya Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan untuk keputusan yang sama-sama benar atau nilai-nilai kebajikan yang mengandung dia nilai kebajikan yang sama-sama benar? Ya, jadi ini memang yang susah ya. Kalau yang bujukan moral itu kan gampang ya, tinggal butuh ketegasan saja. Mau melaksanakan yang betul walaupun kadang-kadang berhadapan dengan resiko, atau mau melaksanakan yang salah karena takut ya, takut dengan status kita misalnya nanti akan terintimidasi. Yang susah itu adalah melaksanakan sebuah atau mengambil sebuah keputusan dan itu ada dilema etika di dalamnya. Ya,
kita mau menegakkan aturan, tapi kasihan juga misalnya kan. Nah ini, jadi yang biasa saya lakukan adalah aturan itu penting ya, untuk menjalankan sebuah organisasi. Organisasi itu tidak bisa berjalan lancar sampai kepada tujuannya kalau tidak ada aturan, tidak ada pedoman. Sekolah itu adalah sebuah organisasi. Sekolah tidak akan mampu sampai kepada tujuan yang sudah ditetapkan, program-programnya tidak akan sukses, tidak akan berjalan lancar kalau tidak ada aturan. Tapi satu sisi kadang-kadang kita menegakkan aturan akan berbenturan dengan kondisi-kondisi di mana kita juga harus mengerti bahwa yang menjalankan aturan ini kan manusia. Nah, manusia itu kadang-kadang dengan segala keterbatasannya maka dia akan mengalami berbagai macam kondisi dan di mana dia tidak bisa maksimal mengikuti berbagai aturan sampai kepada tujuan. Jadi kalau saya dalam hal kepemimpinan yang saya lakukan untuk memastikan semua tetap berjalan dengan baik, aturan oke, tapi yang lebih kita kedepankan adalah aspek kemanusiaan. Ya, aspek kemanusiaan. Karena aturan yang kita buatkan memang untuk mengatur semua, tapi aturan itu tidak bisa berjalan kalau misalnya aspek kemanusiaan itu tidak didahulukan. Ya, karena ketika kita mau menegakkan aturan kemudian menyampingkan aspek kemanusiaan, makanya sebenarnya mungkin bisa jadi orang-orang akan tunduk terhadap aturan itu, tapi mungkin tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kita masih bisa mengintimidasi, itu mereka akan ikut. Tapi ketika misalnya nanti kondisinya mungkin berubah, sudah bukan kita lagi misalnya menjadi pemimpin, atau misalnya kita dalam keadaan tidak berada di tempat, maka kadang-kadang itu orang-orang yang ikut hanya karena takut terhadap aturan itu kadang-kadang ya kalau merasa dirinya sudah tidak diawasi kan akan longgar lagi. Nah, tapi kalau kita mengambil aspek kemanusiaannya, menyentuh aspek kemanusiaannya, karena pada prinsipnya kan manusia itu gini, kalau dia sudah merasa dibantu, maka akan sulit bagi dia untuk tidak merasa berterima kasih. Jadi kalau saya sih sebenarnya begitu. Jadi saya jarang sekali itu untuk menegakkan sebuah aturan yang sifatnya normatif sekali. Walaupun saya tahu aturan seperti ini, saya lebih kepada aspek bagaimana melihat orang-orang yang saya pimpin ini dari aspek kemanusiaan. Karena saya tahu setiap orang ini kan punya keterbatasannya masing-masing. Dan saya akan berusaha untuk mendorong ketika saya sudah tahu dia punya keterbatasan dan satu sisi dia punya kelebihan, maka kelebihan ini akan saya dorong pada aspeknya. Sehingga tidak ada yang merasa terpaksa dalam mengikuti aturan itu. Jadi ketika mereka mengikuti aturan betul-betul karena mereka ya merasa bertanggung jawab untuk itu. Saya kira seperti itu caranya. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana yang Bapak jalankan selama ini untuk mengambil sebuah keputusan? Ya, jadi kalau untuk sebuah keputusan itu kan anti klimaks ya, artinya apa? Prosesnya sudah terjadi dan kemudian kita akan memutuskan. Sebuah keputusan tidak bisa berjalan sebelum ada proses. Nah, yang harus kita pahami sebelum sampai kepada keputusan itu, maka kita harus mengetahui prosesnya dulu. Nah, jadi sebelum menerapkan sebuah aturan, maka saya terlebih dahulu biasanya ya di lingkungan saya, di sekolah maupun di rumah atau dimanapun, ketika menjadi guru pun juga saya itu selalu diawali dengan membangun kesepakatan dulu. Ya, kita harus membangun kesepakatan. Kalau dalam bahasa kita ya kontrak. Apa yang akan kita lakukan dan apa yang tidak akan kita lakukan gitu. Ketika misalnya saya melakukan ini dan itu ternyata bertentangan dengan apa yang tidak boleh sebenarnya, apa konsekuensinya? Kemudian bagaimana kalau misalnya ada orang yang berhasil melakukan itu, kan juga harus ada apresiasi atau apapun namanya. Nah, itu harus disepakati dulu, harus jelas aturan mainnya. Kemudian nanti ketika misalnya sudah masuk ke dalam tataran praktisnya, misalnya akan melakukan sebuah aktivitas, menjalankan program-program yang ada hal-hal yang misalnya kadang-kadang harus membutuhkan energi yang lebih atau proses berpikir yang lebih untuk memutuskan sebuah perkara, dan di mana mungkin di dalamnya sudah ada dilema etika, sudah masuk bujukan moral dan sebagainya, maka kita akan kembali kepada aturan-aturan yang ini tadi. Tapi sekali lagi bagi saya, aturan ini dibuat ya sekali lagi memang sebagai rambu-rambu, tetapi saya selalu akan kembali kepada aspek-aspek kemanusiaan, karena sekali lagi kadang-kadang itu manusia itu secara naluriah, secara fitrah itu kan tidak ada yang melanggar sebenarnya. Ya,
tidak ada yang melanggar. Hanya kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu dia harus melanggar. Saya juga harus punya kebijaksanaan yang lain, sehingga ya, kalaupun misalnya saya harus mengambil keputusan yang tegas misalnya terkait dengan normatif, maka orang yang kena keputusan ini itu dia tidak merasa terzolimi atau gimana. Jadi dalam pengambilan keputusan itu Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif untuk mengambil sebuah keputusan Pak? Ya, yang pertama ya harus tahu masalahnya dulu. Kita harus tahu masalahnya, apa titik permasalahannya sebenarnya. Kalau sudah tahu masalahnya seperti apa, ya, jangan hanya melihat apa yang muncul di permukaan. Kita harus melihat juga apa yang mendasari kenapa permasalahan itu muncul. Ya. Kalau sudah tahu apa dasarnya, ya enak, sudah bisa kita menentukan sebuah keputusan dan yakinkan bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang baik untuk semua, bukan hanya baik untuk 1-2 orang saja, tetapi baik untuk semua. Walaupun kadang-kadang ya keputusan itu mungkin tidak sesuai dengan hati nurani saya sebagai pengambil keputusan, tapi kalau itu kaitannya dengan misalnya untuk kemaslahatan orang banyak, maka kita harus bersiap meninggalkan keputusan pribadi kita supaya semua orang merasa terwakililah dengan keputusan-keputusan. Jadi intinya adalah tetap tahu masalah, tahu penyebabnya, dan ya, tahu keputusan mana yang akan diambil, dan prioritasnya adalah ya, usahakan keputusan itu memang akan mengakomodir semua keinginan-keinginan, walaupun mungkin tidak semua ya. Kadang-kadang kan memang keputusan itu ada namanya pro dan kontra ya, tetapi paling tidak ya keputusan itu bisa meredam apa-apa yang menjadi gejolak. Kira-kira Pak, apa yang menjadi tantangan selama ini untuk Bapak mengambil keputusan di sekolah Pak? Tantangannya adalah ya, untuk memuaskan semua orang. Ya, itu tantangan terberat. Kita mengambil satu keputusan, oke lah cocok bagi orang yang 1 atau 1-2 orang, 3 orang. Tapi mungkin bagi yang lain keputusan itu tidak cocok bagi dia. Nah, itu tantangannya di situ. Kemudian yang kedua adalah yang berat itu adalah bersikap tegas. Kalau saya itu memang karakter kepemimpinan saya itu kan bukan dibilang tidak tegas, saya orang yang tegas, tetapi saya tidak bisa menampakkan sebuah ketegasan gitu kepada teman-teman, kepada guru, kepada siapapun, kepada siswa. Saya memang tegas dalam hal kalau yang sifatnya prinsip itu memang saya tidak bisa tapi kalau dalam persoalan untuk menegakkan aturan sampai terlihat gimana gitu ya, sampai itu saya sekali lagi selalu mengedepankan aspek kekeluargaan, aspek kemanusiaan. Jadi memang beratnya di situ. Menjadi seorang pemimpin itu ya harus tidak baperan, kalau bahasa kita yang tidak boleh baper. Kalau seorang pemimpin yang baper itu yang mudah sekali emosinya tidak stabil dan lain sebagainya, ya mungkin bisa jadi dia akan menjadi seorang pemimpin yang otoriter ya, dengan gaya kepemimpinan yang mungkin ya emosional dan lain sebagainya, temperamen, tidak mau mendengarkan masukan dan lain sebagainya. Ataukah kemudian kita akan menjadi seorang pemimpin yang lemah kalau kita juga terlalu maksudnya menghargai orang, ya takut nanti misalnya orang marah dan tersinggung. Itu juga kita akan menjadi pemimpin yang lemah, yang kadang-kadang pendapat kita sendiri itu tidak bisa diikuti oleh anggota-anggota kita. Jadi kalau saya ya berada posisi yang dan sulitnya di situ sebenarnya. Ketika kita mau tegas ataukah kita mau lemah-lemah, tapi kadang-kadang lawan kita ketika misalnya kita bijaksana malah dianggap kita lemah gitu kan. Nah, itu ya. Tapi ya sejauh ini saya rasakan ya tidak ada di masalah yang paling berarti, hanya itu saja. Bagaimana membuat keputusan itu sehingga semua bisa nyaman saja. Tapi ya namanya manusia kan memang karakternya seperti itu. Dia setuju ini, saya tidak setuju. Kadang-kadang dia setuju, dia tidak setuju, itu biasa. Untuk menyatukan satu persepsi itu tidak bisa memang untuk menyamakan. Kira seperti itu. Ya. Di sini Pak, kalau misalnya ada kasus dilema etika, apakah Bapak menyelesaikannya secara langsung ataukah Bapak memudahnya membuat jadwal
untuk menyelesaikan itu, dan kalaupun membuat jadwal bagaimana Pak bentuk dan prosedurnya dalam mengambil sebuah keputusan. Saya lihat ya, kalau saya itu tipikal orang yang ketika ada masalah itu tidak tidak langsung, maksudnya tidak mudah meledak kalau saya. Jadi saya itu kalau misalnya ada masalah, saya itu lebih banyak akan menjadi pengamat dulu. Saya akan mengamati dulu kira-kira apa masalahnya. Nah, masalah yang terjadi hari ini, kalau masalah yang memang harus diselesaikan, misalnya orang berkelahi, ya itu harus langsung diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, tidak dilerai, ya bisa fatal. Tapi kalau sifatnya hanya sekedar masalah-masalah tertentu tentang kebijakan, pertentangan antara ini dengan ini, maka saya harus melakukan perenungan dulu. Saya harus mendalami masalahnya, sekali lagi tahu masalahnya, tahu apa penyebabnya. Takutnya kalau kita dalam mengambil keputusan dalam keadaan yang spontan, itu biasanya mengambilnya keputusan salah. Jadi kita harus biarkan dulu tenang sekitar 1 hari atau beberapa jam, analisa masalahnya ini benar apa tidak, bagaimana penyebabnya. Nah, barulah kemudian kita akan mengambilkan keputusan. Tidak ada penjadwalan khusus sebenarnya, tidak ada penjadwalan khusus. Hanya kalau misalnya bagi saya sudah informasinya sudah cukup dan sudah cukup untuk memberikan jawaban, barulah saya menjawab. Nah, seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak, selama ini dalam pengambilan keputusan Bapak, apa yang Bapak bisa petik dari pengambilan keputusan yang telah Bapak buat? Ya. Bahwa menjadi pemimpin itu tidak gampang. Untuk menjadi seorang pemimpin yang penuh kebijaksanaan, yang mampu mengambil keputusan, yang kemudian bisa memuaskan semua orang, itu ternyata tidak mudah. Ya. Banyak orang yang sangat ingin sebenarnya menjadi pemimpin, tapi ketika mereka jadi pemimpin ternyata membawa organisasi yang mereka pimpin itu kemudian tidak tahu arahnya kemana. Ya. Dan bagi saya tugas yang paling berat itu adalah menjadi pemimpin. Ya, bagaimana mengambil keputusan. Di saat kita bersemangat menyampaikan sesuatu, misalnya ada program kita mau sampaikan dan ternyata ini tidak disambut baik oleh orang yang kita pimpin, itu kan kadang-kadang membuat kita, aduh gimana ya. Atau kan misalnya ada satu keputusan yang kita inginkan seperti ini, tapi yang kita pimpin inginnya berbeda, inginnya lain, itu gimana? Jadi kalau misalnya kita tidak kuat dalam aspek emosi, aspek perasaan, kemudian menahan agar kita tidak mudah down, kan, tidak mudah jatuh perasaan kita, itu yang susah. Itu yang saya rasa paling susah, dan saya mau mengatakan bahwa untuk menjadi pemimpin tidak gampang. Ya, mengambil amanah sebagai pemimpin itu tidak gampang, tapi bukan berarti kita tidak siap menjadi pemimpin. Ya, karena kalau kita tidak siap menjadi pemimpin terus, kepada siapa lagi kepemimpinan itu akan diberikan, kan, seperti itu. Jadi intinya adalah terus belajar saja bagaimana mengambil keputusan yang baik, dan jangan pernah meminta sesuatu yang memang kita tidak bisa lakukan, gitu ya. Kemudian ya, jangan berpikir bahwa kita adalah pemimpin, kemudian kita adalah satu-satunya penentu keputusan atau kebijakan. Jadi ada anggota kita, ada anggota organisasi kita, guru-guru kita, siswa kita, orang tua murid kita, itu semua bisa diminta pendapat. Saya kira seperti itu. Luar biasa sekali Pak yang perbincangan kita tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin, dan saya kira Pak untuk kali ini cukup. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dewi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala SDN Barabaraya 1. Baik Bu, selamat siang Bu. Selamat siang. Baik Bu, sebelum saya mewawancarai Ibu, mungkin boleh Ibu perkenalkan? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yusmira SPD. Saya PLT Kepala Sekolah di SD Negeri Barabaraya 1, Kecamatan Makassar. Baik Bu, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja bertanya. Ya, boleh. Ya, jadi di sini Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi antara bujukan moral dan dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Oh iya, oke. Saya bercerita ya sedikit ya.
Oke, jadi kalau kita bicara tentang rujukan moral dan dilema etika, tentu tidak jauh dari bagaimana kepala sekolah itu dalam pengambilan keputusan ya. Apalagi posisi kepala sekolah dalam sekolah adalah posisi yang paling penting ya, paling teratas dalam pengambilan keputusan, kebijakan semua yang ada pada diri guru, peserta didik bahkan di lingkungan sekitarnya. Nah, dalam menjabat posisi kepala sekolah kan tentu ini tidak jauh dari adanya problem-problem sekolah ya, baik itu di internal sekolah maupun di luar sekolah, dan itu tidak bisa dipungkiri. Kami di SD Negeri Barabaraya 1, karena saya sudah 1,5 tahun PLT di situ, di sana juga banyak memberikan saya ruang untuk belajar bagaimana mengatasi masalah-masalah ya. Saya menganggapnya itu, saya mengistilahkan itu sebagai tantangan ya, bukan masalah. Saya bagaimana bisa meminimalisir atau menjawab tantangan-tantangan yang ada. Misalnya sebagai salah satu contoh ya, misalnya di tiap kelas itu waktu awal-awal masuk, setiap wali kelas kewalahan atau sering memberikan laporan di grup bahwa selalu saja ada siswa yang berkelahi ya, selalu ada siswa saja yang berkelahi. Nah, itu sering terjadi mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 bahkan sampai kelas 6. Nah, itu berlangsung, jadi saya menganggap bahwa kenapa ada konflik-konflik kecil ini yang belum bisa diatasi sama guru. Nah, wawancara sama guru, ketika anak-anak misalnya diwawancarai baku ejek-ejek lah istilahnya ya. Nah, tentu posisi si A anak ini juga benar, si A membela diri, si B juga membela diri. Jadi posisinya kan dilema etika ya, karena ini kan siswa kita semua, di mana kita guru itu berkewajiban memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada semua siswa tanpa terkecuali, terlepas apakah pada saat dia ada konflik dengan temannya, terlepas apakah dia salah atau benar. Nah, itulah mengapa memang keterampilan pengambilan keputusan ketika kita dihadapkan oleh masalah etika ya, dilema etika ya, benar, guru harus benar-benar memiliki keterampilan, apalagi kepala sekolah, tentang bagaimana membedakan apakah ini dilema etika, apakah ini bujukan moral, karena setelah membedakan kita sudah dapat mempersiapkan beberapa alternatif solusinya. Nah, tadi contohnya siswa yang berkelahi ya. Tentu kan sebelum untuk menentukan solusi kan ada tanya jawab dulu ya. Kita tahu dulu apa yang menyebabkan siswa ini berkelahi. Nah, misalnya siswa masing-masing membela diri. Pasti siswa yang berkelahi di situ kan pasti ada saksi ya, atau ada teman-teman yang melihat kan. Nah, guru juga harus mewawancarai orang-orang yang ada di sekitar pada saat kejadian. Setelah itu jangan langsung menyalahkan siswa, tapi didengarkan dulu ya, si A didengarkan dengan baik, si B didengarkan dengan baik. Pastikan siswa merasa didengarkan keluhannya. Karena kenapa siswa sering berkonflik, sering berkelahi, karena mereka mungkin tidak merasakan perlakuan yang sama ya, dari teman-temannya, apalagi mungkin dari gurunya. Makanya ada rasa jengkel, kecemburuan, perlakuan tidak adil dan sebagainya. Nah, itu tadi yang kita guru dihadapkan oleh dilema etika. Itu contohnya ya. Nah, kalau misalnya bujukan moral, mungkin lebih ke misalnya ini yang paling rawan ini ya, apalagi semester 2 siswa kelas 6 misalnya ya, pemberian nilai kan. Kalau siswa misalnya mau masuk di SMP yang bagus toh, standar nilainya kan harus misalnya 91 ke atas. Berapa? 95 ya, tinggi sekali itu 95. Sementara misalnya kemampuan akademik anaknya di kelas itu biasa-biasa saja kan. Sementara terus karena guru akrab dengan orang tuanya misalnya ya, atau kepala sekolah akrab dengan orang tuanya,
Orang tuanya pergi menghadap sama kepala sekolah atau sama guru, bisa enggak bu ini nilainya anakku dikasih naik sedikit supaya bisa masuk SMP sini. Nah itu ya, kita kan sudah tahu bahwa perilaku tersebut adalah salah, Iya. salah. Toh? Ya, Karena kan pasti guru ini kalau sebelum memberi nilai kita kan pasti kan ada proses pembelajaran, ada hasil pembelajaran yang diambil dari ulangan harian, tes-tes sumatif lainnya. Tentu kan ada buku kumpulan nilai ya. Ketika harapan orang tua ketika anaknya mau dikasih misalnya nilai 91 ke atas ya, sementara nilai rata-rata di buku nilai gurunya itu tidak mencapai, itulah nanti yang menjadi konflik batin bagi guru dan kepala sekolah. Nah, tentu itu termasuk bujukan moral. Karena kita sudah tahu bahwa itu salah, tapi karena dengan alasan ingin menolong, mungkin kita melakukan hal yang sebenarnya di dalam hati kita saya tidak bantu juga. Kasihan, iya. tapi ini salah, boleh melanggar kode etik kan, kode etik guru memberikan perlakuan dan yang sama kepada semua siswa. Nah itu contoh-contoh yang bisa saya berikan secara sederhana bagaimana penerapan tentang materi antara dilema etika dan bujukan moral. Kalaupun ada yang salah nanti diluruskan saja ya. Oke, terima kasih. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan di dalam? Iya, betul sekali. Jadi misalnya kayak tadi ya, dilema kita diperhadapkan oleh kondisi tantangan yang mewajibkan dilema etika. Jadi saya itu melihat yang paling sedikit resikonya. Nah, misalnya pengambilan keputusan A ini kan benar, B juga kan benar, tapi resikonya yang paling kecil yang saya ambil. Nah, jadi dua-duanya benar, tapi resiko kemungkinan salahnya itu yang diambil yang paling kecil, karena saya yakin setiap pengambilan keputusan itu pasti memiliki dampak resiko. Baik itu resiko ke orang tua, ke siswa, ke guru, apalagi ke kepala sekolah. Makanya saya mengambil resiko yang paling kecil. Iya. Tapi resikonya tidak bisa dihilangkan, hanya yang paling kecil saja. Oke. Banyak pro kontra ya, Iya, dalam pengambilan keputusan. betul. Ya, untuk selanjutnya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan? SOP-nya ya, prosedurnya. Ya. Oke, jadi pengambilan keputusan alhamdulillah kami di SD Negeri Barabaraya 1 setiap pengambilan keputusan itu kan memang ada yang bisa diputuskan secara pribadi ya, diputuskan langsung oleh kepala sekolah, ada yang menyangkut kepentingan administrasi sekolah, apalagi keuangan, apalagi kondisi guru dan siswa itu kan harus diambil berdasarkan hasil musyawarah. Jadi kami itu di SD Negeri Barabaraya 1 selalu pengambilan keputusannya itu berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi di sana itu kami punya rapat koordinasi tiap bulan. Jadi semua keputusan yang harus kami ambil bersama kami rapatkan di rapat koordinasi yang dilaksanakan tiap bulannya. Itu ya. Kalaupun misalnya kami setelah rapat koordinasi ada hal-hal yang mau mengharuskan saya untuk mengambil keputusan yang secara kolektif dengan meminta pendapat guru, biasanya dan sering saya lakukan meminta pendapat mereka di grup WhatsApp guru pribadi ya seperti itu. Jadi dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Iya. Selama ini hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolahnya? Yang paling efektif itu mengajak guru untuk bermusyawarah.
ketika ada suatu masalah lalu guru mengetahui kondisi yang sebenarnya, kan artinya kita membagi rata beban gitu loh. Jadi bebannya tidak ke kepala sekolah semua, jadi bebannya itu dibagi rata ke guru supaya guru sama-sama mengerti keadaannya, kondisi titik masalahnya, kan lebih banyak kepala yang memikirkan solusi kan lebih bagus ya. Oke, seperti itu. Kayak senasib sepenanggungan. Iya, seperti itu ya. betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang menjadi tantangannya Ibu selama ini untuk mengambil sebuah keputusan? Oke. Tantangannya itu tantangannya adalah apa ya? Tantangannya itu ada sama diri kita sendiri sebenarnya. Tantangannya ada sama saya sendiri. Saya kadang-kadang juga merasa tidak percaya diri ya. Kadang kepercayaan diri saya bagus, kadang juga tidak. Saya kadang ketika ada masalah saya lebih banyak memikirkan kembali apakah dengan masalah ini saya harus ngapain, artinya lebih ke perenungan lah, ke memikirkan baik-baik ketika saya keputusan ini dampaknya apa ke guru saya, dampaknya apa ke siswa saya, dampaknya apa ke orang tua saya, dampaknya apa ke saya. Jadi tantangannya itu mengedukasi diri saya sendiri sebagai kepala sekolah, karena tugas kepala sekolah itu berat ya, sebagai penanggung jawab di lingkungan sekolah. Jadi untuk pengambilan keputusan ini Bu, apakah Ibu setiap misalnya ada kasus dilema etika, apakah Ibu akan selesaikan di tempat atau butuh waktu untuk menyelesaikan seperti itu? Sebenarnya tergantung apakah kasus ini urgen harus diselesaikan atau memang membutuhkan beberapa langkah proses penyelesaian ya. Kalau misalnya siswa berkelahi, sama-sama anak-anak merasa benar, itu kan harus cepat-cepat diselesaikan. Jangan sampai ini kasusnya berlarut-larut akhirnya orang tuanya terlibat dan sekolah bisa kena imbasnya. Jadi tergantung kasusnya juga. Kalau misalnya proses administrasi sekolah itu kan tidak mungkin langsung diselesaikan pada hari itu juga. Makanya perlu beberapa waktu, beberapa lama, tapi saya selalu usahakan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama semua yang terlibat itu mau bermusyawarah dan berkomunikasi dengan baik. Iya, Biasa oke. sekali ya, Bu. Iya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah selama ini dalam pengambilan keputusannya Ibu ada seseorang atau faktor-faktor yang mendukung seperti itu dalam pengambilan keputusannya Ibu? Oke, jadi kalau kita bicara person ya, siapa yang mendukung setiap pengambilan keputusan saya, tentu saya sangat mengharapkan dukungan dari guru-guru saya ya, karena mereka adalah partner kerja kita, bukan bawahan kita, karena kita sama-sama bekerja di sekolah yang sama. Yang paling saya harapkan dukungan itu adalah guru-guru saya sendiri. Setelah guru-guru saya juga dukungan dari orang tua siswa. Ya. Oke Bu, terakhir pertanyaannya Bu, selama pengambilan keputusan ini yang ada di sekolah Ibu, apa kira-kira yang bisa Ibu petik dari pengambilan atau kayak hikmahnya yang selama ini dalam pengambilan keputusan? Oke, jadi beban pengambilan keputusan itu kan berat ya, dampaknya bisa dunia akhirat. Jadi apalagi posisi kepala sekolah itu kan boleh dibilang keputusannya itu yang didengarkan oleh warga sekolah. Jadi hikmah yang bisa saya ambil dalam mempelajari tentang dilema etika, bujukan moral, akhirnya saya mengetahui dasar pemikiran dalam pengambilan keputusan. Saya tidak langsung serta-merta seenaknya memberikan solusi, tidak mendengarkan banyak pendapat. Akhirnya saya diberikan pencerahan yang baik dengan adanya pembelajaran etika, bujukan moral. Saya juga dengan adanya
seperti itu saya juga bisa mengontrol ya perilaku saya sebagai kepala sekolah, bisa mengontrol perilaku guru-guru saya, bisa mengontrol perilaku semua warga sekolah agar betul-betul hati-hati dalam memberikan keputusan terhadap suatu masalah yang ada di sekolah, karena ini kan berhubungan dengan orang banyak ya, berhubungan dengan pelayanan pendidikan. Oke. Jadi tugas kepala sekolah sebagai pemimpin sangat berat seperti ini. Ya, susah-susah Iya, gampang. betul Bu. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan kali ini cukup sekian ya Bu. Iya, oke. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, sehat-sehat Ibu. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Dewi Sinta dari SDN Bawah Karang 1, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Makassar. Jadi terima kasih atas sudah meluangkan waktunya untuk saya Bu, untuk diwawancarai Bu. Kalau bisa Bu, mohon perkenalkan diri Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uken Kurniawati, Kepala Sekolah SDN Menteng 03 Jakarta Pusat. Baik Bu, untuk mengefisienkan waktu langsung saja saya tanya-tanya Bu. Jadi ini untuk modul di guru penggerak modul 3 Bu. Jadi di sini itu nilai-nilai kebajikan berbasis pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Bu, di sekolah Ibu selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi bahwa ini adalah dilema etika dan atau bujukan moral? Ya, caranya dengan mengidentifikasi dengan cara mengkonfirmasi masalah yang terjadi kepada beberapa pihak untuk mengetahui kebenarannya agar lebih jelas. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang dimana dua kepentingan tersebut sama-sama benar? Ya, koordinasi dengan guru-guru untuk masalah yang terjadi agar mendapat banyak masukan, ide, dan mencari solusi yang tepat. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi untuk yang ketiga Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini untuk mengambil sebuah keputusan di sekolahnya Ibu? Komunikasi dengan guru-guru, duduk bersama, kemudian berdiskusi untuk membahas masalah tersebut agar ditentukan solusi. Saya lanjut ya Bu. Kira-kira Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif selama ini dalam pengambilan keputusan Bu? Belajar dari pengalaman, mengatur emosi, sabar, dan yang terpenting itu tidak terpancing dengan situasi yang ada. Saya lanjut Bu, kira-kira dalam pengambilan keputusannya Ibu, apa kira-kira tantangan yang Ibu hadapi? Bila kita terbawa emosi atau sedang bad mood, kita bisa terbawa suasana sehingga kita bisa mengambil keputusan yang merugikan orang lain. Saya lanjut ya Bu. Kira-kira untuk pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan, apakah Ibu mempunyai jadwal? Apakah pada menghadapi sebuah kasus Ibu menyelesaikannya di tempat atau dengan menunda sampai pengambilan keputusan tersebut? Penyelesaian masalah tergantung dari situasi dan kondisi. Jika itu memang mendesak, maka harus segera diselesaikan. Tapi tidak terburu-buru, dipikirkan dulu dampak baik dan buruknya sehingga tidak merugikan orang lain dan bersifat netral. Jadi untuk selanjutnya Bu, ada tidak di sekolah Ibu yang menjadi faktor atau yang memudahkan Ibu untuk mengambil sebuah keputusan Bu?
Ya, saya selalu sharing dengan guru-guru untuk mendapatkan masalah itu agar dipecahkan dengan baik. Baik, Bu. Jadi bekerja sama seperti Iya. itu dengan teman-teman guru. Iya. Baik, Bu, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang disampaikan, apa yang Ibu bisa petik atau menjadikan pelajaran untuk dalam pengambilan keputusan? Tidak mengambil keputusan tanpa mencari tahu dulu kebenarannya. Mungkin sekian ini saja yang saya tanyakan, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Saya Bu. selalu. Amin, Bu. Sehat-sehat, Bu. Amin. Terima kasih.